Masa pemerintahan reformasi dimulai sejak lengsernya Presiden Soeharto, yaitu pada tahun 1998. Selama pemerintahan reformasi, telah terjadi 5 pergantian presiden yang relatif berlangsung demokratis melalui pemilihan, kecuali pengangkatan B.J. Habibie. Beliau ditetapkan sebagai presiden karena kedudukannya saat itu sebagai wakil presiden yang secara otomatis menggantikan posisi Presiden Soeharto. Adapun kelima presiden masa reformasi tersebut diantaranya yang pertama yaitu Habibie, yang kedua Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang ketiga Megawati Soekarno Putri, yang keempat Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kelima yaitu Joko Widodo. Pemerintahan reformasi merupakan sebuah bentuk koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru. Meskipun di awal kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, namun di akhir kekuasaannya, Orde Baru mewarisi krisis multidimensi. Krisis tersebut meliputi krisis politik, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Adapun perubahan kebijakan politik selama reformasi antara lain, yang pertama, masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, anggota MPR, DPR, dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, dui fungsi ABRI dihapuskan. Yang keempat, memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik sehingga memungkinkan berdirinya multipartai. Yang keenam, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, maka dikeluarkan ketetapan MPR Nomor 9 MPR tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketujuh yaitu pemerintah daerah diberi hak dan wewenang serta kewibawaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya era reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda kemarau dan didukung dengan jatuhnya komoditas ekspor. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat memporak-porandakan negara Indonesia pada masa itu. Krisis finansial Asia yang turut melanda Indonesia menjadikan rakyat Indonesia tidak puas atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh Indonesia pun menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran. Dikarenakan desakan dari dalam dan luar negeri, Soeharto pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Melansir buku berjudul Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi, karya Muslim Apandi dan kawan-kawan, ada begitu banyak krisis yang melanda Indonesia pada saat itu, yakni krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis keamanan dan sosial budaya, serta krisis kepercayaan. Namun, krisis ekonomi menjadi faktor utama runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Peristiwa pertama yang mengawali gerakan reformasi yaitu tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Saat itu, tragedi Trisakti ialah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada saat berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto Hedriawan Sie, dan Hapidin Royan. Keempat mahasiswa tersebut diberi gelar pahlawan reformasi. Peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah kerusuhan dan penjarahan massal. Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik keluarga. Kerusuhan terjadi banyak lokasi di ibu kota. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah.
Peristiwa lainnya yang terjadi yaitu pendudukan gedung MPR atau DPR. Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstrasi adalah para mahasiswa. Pada 20 Mei, para demonstran mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR serta mendesak agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk gedung MPR atau DPR di Senayan. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari Badan Legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Ia kemudian menunjuk wakilnya, Habibie, untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya Habibie sebagai presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia. Kebijakan pemerintahan era reformasi. 1. Kebijakan B.J. Habibie. Setelah menggantikan Soeharto, kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie kebanyakan terfokus kepada politik di Indonesia. Habibie membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998. Beliau juga membuat kebijakan pembekuan bank, karena waktu itu banyak bank yang membuka tapi tidak berfungsi karena kekurangan nasabah. Selain itu, ada segelintir bank yang kurang bisa dipercaya dan bisa merugikan nasabah, maka dari itu pula lahirlah kebijakan tersebut. Kebijakan pemisahan ABRI juga dilaksanakan pada tahun 1999, memisahkan TNI dengan Polri sesuai dengan tugasnya masing-masing, yakni TNI untuk bidang pertahanan dan Polri untuk bidang keamanan. B.J. Habibie juga membuat pemilu pertama di tahun 1999. Waktu itu partai-partai politik yang ikutan sangat ramai, tidak seperti pada waktu Orde Baru. Oleh sebab itu disebut lebih demokratis. Selain itu, ada juga kebijakan pencabutan surat izin untuk pendirian pers atau SIUUP sebagai upaya penyaringan pers. Kebijakan lainnya meliputi pembebasan tahanan politik dari masa pemerintahan Soeharto, pembentukan partai politik, dan pengusutan kasus KKN. Namun sayang, dalam masa pemerintahan Habibie, Timor melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Mereka sudah ditawari untuk bergabung bersama Indonesia saja, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk membentuk negaranya sendiri. Oleh sebab ini, Presiden B.J. Habibie akhirnya dipecat oleh MPR. 2. Kebijakan Gus Dur. Kebijakan yang pertama adalah pembubaran Departemen Penerangan yang komunikasinya adalah satu arah. Jadi, dulu tuh departemen ini semacam menteri. Kalau sekarang kita menyebutnya bertugas menyalurkan informasi ke rakyat. Sudah sampai situ saja, Gus Dur maunya kalau pemerintah memberi informasi ke rakyat, pemerintah juga seharusnya menerima informasi dari atau mengenai rakyatnya, jadi komunikasinya tuh dua arah. Gus Dur juga menegaskan bahwa harus ada penghematan anggaran karena saat itu rupiah lagi dalam kesulitan. Kemudian ada penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai bentuk upaya mengurangi upaya Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ada pula kebijakan ramah Tionghoa. Apa itu? Awalnya waktu masa pemerintahan Soeharto, orang-orang Tionghoa diminta untuk tidak memperlihatkan identitas mereka, entah melalui nama, budaya, atau agamanya. Waktu masa pemerintahan Gus Dur, kebijakan ini dihapuskan. Beliau disebut sebagai Bapak Pluralisme yang merangkul semua keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Gus Dur juga mengusulkan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah negara Republik Indonesia. Usulan beliau ini merupakan salah satu upaya mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia, sekaligus sebagai langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi. Pada masa pemerintahan Gus Dur, beliau menggiatkan politik bebas aktif dengan melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Pernah suatu kali beliau tersandung dugaan kasus Brunei Gate dan Bulu Gate.
Akhirnya, Gus Dur juga membentuk sebuah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGPTPK yang merupakan cikal bakal KPK yang baru secara resmi dibentuk pada masa pemerintahan Megawati. Gus Dur dipecat pada tahun 2001 karena berselisih dengan banyak lembaga termasuk DPR. Mereka bentrok karena Gus Dur dianggap melawan elit-elit yang punya kekuasaan dalam pemerintahan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan ekstrim. Ketiga, kebijakan Megawati. Program kerja Megawati yang paling besar itu adalah pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi KPK pada tahun 2002. Hal ini penting karena dulu polisi, jasa hakim juga korupsi, padahal seharusnya mereka yang bertugas membersihkan korupsi. Megawati juga melakukan privatisasi badan usaha milik negara BUMN dengan menjual aset negara. Yang dijual adalah Indosat pada tahun 2002 sebagai upaya untuk menutup utang luar negeri dari era Soeharto. Hutangnya semakin menumpuk dan hasil dari hutang itu tidak begitu kelihatan, bahkan ada yang dikorupsi juga oleh keluarganya serta pihak-pihak yang lain. Sampai Megawati harus mengusahakan penundaan jatuh tempo utang Orde Baru, salah satunya adalah utang Paris Club. Megawati melaksanakan persiapan pemilu langsung pada tahun 2003. Dulunya presiden dipilih oleh MPR dari partai politik yang sudah diseleksi oleh DPR dan DPD. Tapi kebijakan pemilu yang dibuat oleh Megawati ini membuka pintu bagi rakyat untuk memilih langsung presidennya, jadi tidak pasrah gitu saja dengan pilihan MPR. Kebijakan berikutnya adalah pembubaran Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN pada 2004. Badan yang berfungsi untuk memulihkan perbankan ini dibubarkan karena setelah melalui krisis, bank-bank sudah dalam kondisi pulih. Megawati juga mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) yang dulu diajak oleh Soeharto untuk membantu perekonomian Indonesia dengan beberapa syarat yang sebenarnya malah memberatkan rakyat. Seperti pencabutan subsidi BBM, berakhirnya kerjasama dengan IMF membebaskan rakyat dari kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka. Pada tahun 2003 sampai dengan 2004 terjadi gerakan Aceh Merdeka. Upaya Aceh melepaskan diri dari Indonesia. Gerakan pemberontakan ini diatasi oleh Megawati dengan darurat militer. Jadi sempat ada konflik bersenjata di Aceh hingga akhirnya situasi mereda hingga seperti sekarang. Tapi pada akhirnya masa pemerintahan Megawati berakhir pada 2004 karena beliau kalah dalam pemilu yang telah disiapkan sendiri olehnya sebagai bagian dari kebijakannya sendiri. Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam dua periode, Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan Indonesia pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, diantaranya adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut juga dengan BPJS. Pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Jokowi dan Yusuf Kala menang dalam pemilihan umum tahun 2014. Lalu Jokowi dan Yusuf Kala dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala diantaranya
perbaikan perbankan atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kebijakan ekonomi menghapus subsidi BBM, memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara. Kebijakan kelautan menangkap dan menenggelamkan kapal asing yang melakukan pelanggaran. Kebijakan pembangunan jalan tol dan pembangunan pelabuhan Makassar, dan kebijakan politik atau pilkada serentak 2018, pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah. Access granted.